selalu Tuhan untuk dekat dengan Engkau seumur hidup kami. Yesus. Berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja.
There are moments in life when doing what's right feels wrong. When your integrity is questioned, your kindness is taken for weakness, and your silence is misunderstood. You could fight back, you could prove them wrong, but instead, you choose to honor. Even when it hurts, you honor God. Even when it looks right in your own eyes, you wait for God's timing. Even when you're judged, forgotten, or betrayed, you believe that God Himself will defend you. Honor is not weakness. It's strength under control. It's faith that says God sees what others don't. You don't honor because they deserve it. You honor because He is worthy. And when you choose to honor, heaven moves on your behalf. So keep your heart pure, keep your hands clean, because in the end, those who honor will be the ones God lifts in His perfect time. Haleluya. Shalom. Shalom. Sekali lagi. Ya, good morning church. Welcome to IFGF Gorontalo. Saudara, terpujilah Tuhan kita karena Dia Allah yang sungguh baik. Dia sudah menyertai kita di sepanjang bulan Oktober yang telah berlalu. Dan hari ini kita sudah masuk di minggu pertama bulan November. Ada berkat yang baru, ada sukacita yang baru yang akan kita terima dalam bulan November ini. Saudara, saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan dalam Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Saya percaya kita semua yang hadir hari ini adalah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Dan kita akan menerima berkat-berkat yang baru dari Tuhan dalam ibadah Super Sunday pagi hari ini. Saudara, saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan berdoa membuka ibadah pagi hari ini. Kita satu dalam doa. Bapa, kami datang dengan ucapan syukur kami. Kami mau menaikkan pujian dan penyembahan kami bagi-Mu Tuhan. Karena Engkau yang layak ditinggikan, dimuliakan, dan diagungkan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau menikmati hadirat-Mu. Kami percaya Engkau ada bersama kami pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan menyertai kami juga di bulan November yang baru ini Tuhan. Kami mau menaikkan pujian dan penyembahan kami karena Engkau yang layak dan Engkau yang bertata di atas setiap pujian dan penyembahan kami. Kami mau membuka ibadah Super Sunday pagi hari ini hanya di dalam satu nama, Bapa, Putra, dan Roh Kudus Allah kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Bapa, hari ini Tuhan kami mau menyembah-Mu Tuhan. Terlepas dari apa yang kami hadapi, satu hal yang kami tahu, Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Amin. Yes Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Saat ku masuk ke hadiran-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku dirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah
tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Terima kasih Tuhan. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau Allah telah mati buat setiap kami dan menebus hidup kami Tuhan. Bapak, hari ini Tuhan kami mau merayakan Engkau Tuhan. Di tempat ini kami mau meninggikan Engkau. Dan biarlah melalui pujian dan penyembahan kami Tuhan, hanya Engkau yang kami senangkan dan kami tinggikan. Setiap kita yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Mari berikan salam kiri kananmu, minimal 5 orang. Katakan bahwa Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan luar biasa. Katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Katakan kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah
Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja, segala raja. Oh haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Inilah kami Tuhan, para pemenang-pemenang-Mu Tuhan. Mari kita mau angkat tangan kita sama-sama. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja, segala raja. Come on. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari. Sekali lagi sama-sama katakan, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita mau tetap bertepuk tangan bagi Dia. Kita mau tinggikan Allah kita. Sebab hanya Engkau Allah yang layak untuk kami sembah dan kami puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hidupku temukan dalam-Mu, setiap janji-Mu menuntun langkahku. Takkan ku menyerah walau badai menerpaku. Ku kan berlari dengan kuat kuasa-Mu, selama mentari bersinar, selama bumi berputar. Selamanya janji-Mu tak berubah di dalam hidupku. Selama nafasku berhembus, selama jantungku berdetak, selamanya ku kan ikuti setiap rencana-Mu Tuhan. Arti hidupku ku temukan dalam-Mu, setiap janji-Mu menuntun langkahku. Takkan ku menyerah walau badai menerpaku. Ku kan berlari dengan kuat kuasa-Mu, selama mentari bersinar, selama bumi berputar. Selamanya janji-Mu tak berubah di dalam hidupku. Selama nafasku berhembus, selama jantungku berdetak, selamanya ku kan ikuti setiap rencana-Mu Tuhan. Yeah. Amin.
selama bumi berputar, selamanya janjimu tak berubah di dalam hidupku. Selama nafasku berhembus, selama jantungku berdetak, selamanya ku kan ikuti setiap rencanamu Tuhan. Selama mentari bersinar, selama bumi berputar, selamanya janjimu tak berubah di dalam hidupku. Selama nafasku berhembus, selama jantungku berdetak, selamanya ku kan ikuti setiap rencana. Selama nafasku, selama jantungku berhembus, selama jantungku berdetak, selamanya ku kan ikuti setiap rencanamu Tuhan. Berikan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Haleluya. Mari kita mau siapkan setiap hati kita, dan kita memberikan tanah hati kita yang terbaik buat Tuhan. Kita akan masuk lebih dalam lagi. Kita mau menikmati hadirat Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup Tuhan menopang setiap kehidupan kami. Perkaraku ku temukan Kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Bersama katakan, dalam setiap perkaraku ku temukan Kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Hanya Yesus yang sanggup menolong setiap kehidupan kita. Mari bersama katakan, dalam setiap perkaraku ku temukan Kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya.
pagi hari ini, mungkin setiap kita datang ke tempat ini penuh dengan pergumulan hidup. Kita memiliki sebuah masalah, bahkan mungkin bertubi-tubi masalah menghampiri setiap kehidupan kita. Tapi pada pagi hari ini kita harus yakin dan percaya hanya Yesus sumber pertolongan kita. Dia Bapa yang setia dan Dia selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Mari buka hatimu, biarkan Tuhan Roh Kudus menjamah setiap kehidupan kita. Sembah Dia. Yesus, Yesus, sembah. Ini kami Tuhan. Yesus, ku sembah, ku tinggikan. Kami percaya padamu Tuhan Yesus, Yesus. Masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Nya. Urapi kami Tuhan, kami perlu Kau Yesusku, kami perlu urapan-Mu. Hanya Kau segala-galanya Yesus. Oh Yesus, Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan, Yesus. Mari jemaat Tuhan, jangan ada yang berdiam diri pada pagi hari ini. Tinggikan nama Yesus. Sembah, sembah. Oh Yesus, Kau layak disembah, Kau layak ditinggikan, Yesus. Sembah Dia, Kau sungguh baik Tuhan, Kau sangat baik Yesus. Tuhan, kami selalu percaya Tuhan bahwa pertolongan-Mu tepat pada waktunya Yesus. Yesus, Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Katakan dengan iman kita, Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna
berjaya, kuasa-Mu sempurna, Kau sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu Mari kita semua angkat tangan kita katakan, Tuhan, ku percaya, ku percaya, kuasa-Mu bekerja saat ku berdoa. Kuasa-Mu sekali lagi katakan, Tuhan ku percaya. Tuhan, ku percaya, kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja, oh, saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat hadirat-Mu yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Hello Pastor and Leaders, selamat datang di bulan November. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung tahun. Saya berdoa Anda semua tetap dikuatkan di dalam Tuhan dan terus melangkah dalam kasih karunia yang baru setiap hari. Tema kita di bulan ini adalah Choose to Honor. Tema ini berbicara tentang pilihan hati untuk menghormati, bahkan ketika situasi atau orang yang kita hadapi tidak selalu mudah untuk dihormati. Dalam 1 Samuel 24 dan 26, kita melihat ada dua momen penting dalam perjalanan Daud. Dua kali ia memiliki kesempatan untuk membunuh Saul, raja yang sedang berusaha mengambil nyawanya. Namun Daud menahan diri, ia tidak membalas kejahatan dan kejahatan, sebaliknya ia berkata, "Jauhkanlah kiranya aku daripada Tuhan untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan." Di 1 Samuel 24 ayat yang ke-7. Daud tahu, memilih untuk menghormati bukan berarti ia setuju dengan tindakan Saul, tapi ia mengerti bahwa kehormatan yang sejati bukan tentang siapa orangnya, melainkan tentang siapa Tuhan yang menempatkannya. Itulah yang membedakan budaya dunia dengan budaya kerajaan Allah. Dunia berkata, hormati mereka yang pantas dihormati. Tetapi kerajaan Allah berkata, hormati karena Tuhan layak dihormati. Daud mengajarkan kepada kita bahwa transisi yang sehat tidak selalu menghapuskan nilai kehormatan. Saat ia menunggu waktunya menjadi raja, ia tidak menyingkirkan Saul dengan cara manusia. Ia menunggu dengan hormat. Bahkan ia tahu bahwa tangan Tuhanlah yang menetapkan dan mengangkat seseorang. Di sepanjang bulan ini, mari kita ambil waktu untuk merenungkan. Apakah saya masih memiliki hati yang memilih untuk menghormati meskipun saya sedang terluka atau tidak setuju? Apakah saya menghormati pemimpin, rekan, atau orang tua bukan karena mereka sempurna, tapi karena saya menghormati Tuhan yang menempatkannya? Apakah saya membangun budaya menghormati di rumah, di tempat kerja, dan bahkan di pelayanan saya? Saya sungguh bersyukur atas semua yang Tuhan lakukan sepanjang bulan Oktober. Ada begitu banyak kesaksian, pertumbuhan, dan langkah iman yang diambil di berbagai tempat. Baptisan air terjadi di Taipei, Chungli, Owarai, Düsseldorf, Jakarta, Makassar, Bandung, dan Jogja. Bahkan juga conference dilakukan di Uganda, Kenya, Ethiopia, dan Turki. Mari kita jalani bulan November ini dengan postur hati yang penuh hormat. Karena ketika kita memilih untuk menghormati,
kita sedang menaruh Tuhan di tempat yang tertinggi dalam hidup kita. Let's choose to honor. God bless us all. Haleluya. Kok nggak ada suara ya? Haleluya. Siapa di sini yang bersuka cita? Bisa lambaikan tangan? Kayak kurang seru ya. Mungkin bisa lihat kiri kanan, kasih senyum, tebar sukacitanya, bisa kasih salam, bilang aku bersuka cita hari ini. Yuk, bisa pindah dari kursi depan ke belakang, belakang ke depan, kiri kanan, bisa kasih batangan, yuk. Oke, ini Somaso bulan November. Biasa kalau orang Gorontalo bilang kalau so ber itu so musim hujan. Kalau kita sih percaya musim tuayan besar ya, bukan musim hujan, musim berkat. Kalau Somaso ber berarti apa? Musim Natal atau so bobo kue. Ada yang mungkin coba bikin kue, mungkin bisa bagi-bagi ya di toko antar. Oke, sebagai informasi tambahan, sebentar malam jangan lupa di tempat ini jam 6.30 atau setengah 7 malam kita ada worship night di tempat ini. Jangan lupa ya, sebentar malam di tempat ini jam setengah 7 ada worship night di tempat ini. Dan di tanggal 6 Desember nanti, saya kasih informasi dari awal, tanggal 6 Desember nanti itu adalah perayaan Natal AFGF Gorontalo. Nanti untuk waktu dan dress code-nya nanti akan diinformasikan di minggu-minggu berikutnya. Tidak ada informasi tambahan, saya undang Bapak Ibu untuk bisa bangkit berdiri, kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan di kotak-kotak yang sudah disediakan di tempat, atau yang tidak membawa cash bisa lewat QRIS yang sudah ditaruh di kursi jemaat masing-masing. Yuk, kita akan berdoa, mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini Bapa, hari yang begitu luar biasa Tuhan. Kami bisa memuji, kami bisa menyembah-Mu di tempat ini Tuhan, itu semua karena kebaikan-Mu Bapa. Saat ini Tuhan, kami akan mengembalikan sebagian daripada berkat-Mu Bapa, kami akan memberikan persembahan, besar kecil persembahan kami Tuhan. Jika kami memberikan dengan sukacita dan kerelaan hati Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau akan mengembalikannya dengan berlipat-lipat kali ganda Bapa. Biar setiap persembahan yang kami berikan Tuhan, itu bisa kami pakai untuk memperlebar kerajaan-Mu Tuhan, untuk pembangunan gereja ini Tuhan, untuk finishing gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan setiap persembahan yang kami berikan juga Tuhan itu bisa memberkati banyak orang di luar sana Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak. Kami mau siap memberi Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Setiap perkaraku ku temukan Kau setia, tangan
memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Dalam setiap perkaraku, ku temukan Kau setia. Tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Saya mau naik cepat, Tuhan tepat berdiri. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup buka jalan bersama bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Katakan bersama. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya ketika pujian kami dinaikkan Tuhan yang bertata di setiap pujian kami. Dan setiap pujian dan penyembahan kami berdoa supaya menjadi dupa yang berbau harum, supaya menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan tahta Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hari ini kami hadir tempat ini, kami juga akan merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan, siapkan setiap hati kami menjadi tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh benih firman Tuhan. Pakai lidah mulut hamba-Mu Tuhan, agar firman Tuhan yang disampaikan bisa menjadi rema bagi setiap kami Tuhan, dan kami semua bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang siap merenungkan firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Haleluya. Saya kembali mengajak kita untuk kembali bangkit berdiri. Kita sama-sama deklarasikan kabar baik. Kita sama-sama mau angkat Alkitab kita mau angkat Android kita, tab kita mau deklarasikan sama-sama. 2, 3.
Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God, make disciples, alive in culture. Saya akan duduk kembali jemaat Tuhan. Saya percaya ada sukacita di rumah Tuhan. Amin. Saya menyapa setiap saudara yang baru pertama kali hadir. Saya melihat ada muka-muka baru, ada di belakang. Yang di sebelahnya, yang di depannya jangan malu-malu, boleh kasih salam dong. Welcome home, welcome to IFCF Gorontalo. Di sini Anda diterima apa adanya. Mungkin ada beberapa dari kita yang baru pertama kali hadir juga di tempat ini. Sekali lagi saya menyambut setiap Anda hari ini. Welcome to IFCF Gorontalo. Dan saya menyapa setiap saudara yang mengikuti ibadah ini secara online dimanapun Anda berada. Saya percaya Anda semua juga akan mendapatkan berkat yang sama. Saudara siap diberkati oleh firman Tuhan? Amin. Amin. Tidak terasa Bapak Ibu Saudara, kita memasuki di bulan November. Tadi CFB udah sampaikan. Kayaknya baru aja kita memasuki tahun 2025. Ternyata hari ini adalah hari yang kedua di bulan November. Tidak terasa kurang 2 bulan lagi kita akan menutup bulan tahun ini ya, tahun 2025. Banyak kejadian-kejadian yang kita alami di sepanjang tahun 2025. Tapi saya percaya di bulan 10 kemarin kita boleh membahas satu tema not keeping score. Masih ingat temanya? Masih ingat ya Bapak Ibu Saudara ya? Not keeping score berbicara tentang bagaimana kita diajar Tuhan untuk tidak hitung-hitungan. Satu kasih yang tidak bersyarat. Kalau dunia ajarkan kita kasih yang bersyarat, kasih yang transaksional, bagaimana kalau kita ada orang yang memberi kepada kita maka kita akan membalas, kalau ada orang yang berbuat jahat pada kita maka kita akan membalas dendam, itu adalah yang dunia ajarkan. Tetapi not keeping score berbicara tentang bagaimana kita tidak hitung-hitungan, karena Tuhan sudah memberikan anaknya ya tanpa hitung-hitungan, kasihnya tidak bersyarat kepada setiap kita. Dan saya percaya tema-tema ini boleh ada karena Tuhan kepingin setiap kita punya hubungan yang otentik saudara. Kepingin punya hubungan yang tulus satu dengan yang lain. Dan hari ini kita memasuki tema yang baru, berbicara tentang choose to honor. Sama-sama boleh katakan dengan saya, choose to honor. Ya, artinya adalah memilih untuk menghormati. Sebelum itu, saya ingin membuka firman Tuhan pada pagi hari ini dengan 2 pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apa yang Anda rasakan ketika mendengar seseorang yang mungkin Anda kurang sukai mengalami kesuksesan? Bulan lalu kita membahas ini ya, not keeping score, tidak hitung-hitungan. Tapi hari ini pertanyaan refleksi buat setiap kita, apa yang Anda rasakan atau apa reaksi Anda saat mendengar orang yang mungkin Anda kurang sukai atau mungkin orang itu Anda benci mengalami kesuksesan? Sebagian orang dunia ini reaksi alaminya adalah merasa marah, merasa kesel. Beberapa di antara mereka bilang begini, kok dia Tuhan? Kan aku yang bantu dia, kenapa dia yang dipromosikan sebagai manajer? Kok bisa tokonya dia bisa lebih berhasil Tuhan? Selama ini dia menghina aku. Sebagian orang berpikir seperti itu. Ya. Sebagian merasa iri, Tuhan harusnya aku, bukan dia. Pertanyaan berikutnya buat siap kita. Tapi bagaimana reaksi kita saat kita mendengar orang yang tidak kita sukai mengalami musibah? Bagaimana reaksi kita Bapak Ibu Saudara? Sebagian orang reaksi alami ya, reaksi alami manusia, dunia ini mengajarkan saat kita mendengar orang yang kita tidak sukai mengalami musibah, reaksi kita adalah yes, puji Tuhan, kapok lu, tahu rasa ngana gitu ya. Itu sebagian yang orang-orang dunia katakan seperti itu. Malah ada yang sebagian ngomong gini, Tuhan kok cuma kayak gitu ya Tuhan ya, kurang Tuhan sakitnya dia Tuhan, kalau bisa lebih lagi Tuhan. Kita mulai menggantikan posisi Tuhan sebagai hakim di dunia. Bulan lalu kita sudah banyak membahas not keeping score.
Tidak hitung-hitungan, tapi kalau hari ini pertanyaan ini boleh menjadi refleksi buat setiap kita. Kalau kita bilang, kalau kita sudah ngomong begini, oh nggak ada Andika, aku udah nggak ada pikiran seperti itu. Artinya kita sudah bisa menjadikan firman Tuhan sepanjang bulan Oktober menjadi rema dalam setiap kehidupan kita. Amin. Amin, Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita mungkin masih memasuki satu musim yang kurang baik dalam setiap kehidupan kita. Namanya kita dalam hidup, kita pasti akan melewati musim-musim kehidupan yang mungkin hari ini tidak begitu baik buat setiap kehidupan kita. Ada sebagian kita yang mungkin hari ini merasa direndahkan. Sebagian lagi di antara kita merasa difitnah. Mungkin kita nggak ngelakuin apa-apa, tapi orang lain ini nganggap kita itu salah terus. Gerak sedikit aja keliru. Maju aja keliru. Berdiri aja keliru ya. Ada beberapa orang yang mungkin hari ini mengalami hal itu. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya percaya firman Tuhan tidak kebetulan buat setiap kita. Choose to honor. Apapun situasi yang boleh terjadi dalam setiap kehidupan kita hari ini. Situasi-situasi yang mungkin gak enak hari ini yang kita hadapi. Choose to honor berbicara tentang bagaimana kita memilih untuk tetap menghormati Tuhan. Hidup kita dikasih free will sama Tuhan. Kita punya kehendak bebas. Jadi hari ini, sekali lagi apapun yang boleh terjadi dalam setiap kehidupan kita, situasi-situasi yang mungkin gak enak buat setiap Bapak Ibu Saudara dan saya, tapi firman Tuhan boleh izinkan dan ingatkan kita harus tetap memilih untuk menghormati Tuhan. Boleh kasih tahu kanan kirinya, pilih untuk menghormati Tuhan. Ya. Pada tahun 2018, ada seorang direktur muda di sebuah perusahaan teknologi yang begitu besar, ya. Dia dituduh melakukan satu kesalahan sehingga mengakibatkan proyek punya perusahaan teknologi ini gagal. Banyak orang yang kemudian mencerca dia, mencaci maki dia, dan memfitnah dia. Komentar-komentar di dalam Instagramnya, di dalam TikToknya, dipenuhi oleh hate speech. Dipenuhi oleh banyak komentar negatif, sering begitu ya. Kita kalau melihat orang yang tidak kita suka di sosial media, kita bisa penuhi dengan kolom-kolom, dengan komentar-komentar hate speech di situ. Singkat cerita, orang ini terus difitnah, padahal investigasi belum dilakukan. Tapi dia yang disalahkan, si direktur muda ini. Teman-teman terdekatnya tahu bahwa direktur muda ini tidak melakukan kesalahan. Teman-teman terdekatnya tahu bahwa dia ini hanya menjadi korban fitnah, Bapak Ibu Saudara. Mereka kemudian ngomong sama si direktur muda ini, bro, segera buat dong konferensi pers. Buktikan kalau kamu tuh enggak salah. Kamu punya kok kekuatan untuk melakukan itu. Kamu punya kewenangan, kamu kan direktur. Bikin pembelaan. Tetapi saudara, direktur muda ini tidak melakukan itu. Dia kemudian terus bekerja dengan penuh integritas, dengan penuh kebenaran. Dia melakukan firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang dihadapi tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah seperti untuk Tuhan. Dia tetap melakukan itu, melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan. Sampai akhirnya hasil investigasi itu muncul. Hasil investigasi itu muncul dan menyatakan bahwa direktur muda ini tidak bersalah apapun di dalam proyek yang gagal itu. Dan tahukah saudara siapa yang salah? Hasil investigasi itu menyebutkan yang salah adalah orang yang berteriak dan memfitnah dia paling kencang. Orang yang ngomongin dia di belakang paling kencang itulah yang ternyata bersalah. Dari direktur muda ini kita belajar bahwa ternyata diam seperti direktur muda ini itu akan membuat Tuhan yang melakukan pembelaan. Kebenaran sejati itu akan tiba ketika Tuhan yang melakukan pembelaan, bukan manusia sendiri yang melakukan pembelaan. Dan hari ini kita akan kembali belajar di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-24. Mari sama-sama kita siapkan Alkitab kita. 1 Samuel pasalnya yang ke-24. Ini adalah cerita tentang Raja Daud. Jadi selama 1 tahun ini kita banyak belajar dari 1 Samuel. Dan kita sudah melihat minggu lalu, bulan-bulan sebelumnya kita juga belajar dari Daud. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, Daud masih dalam pelarian. Dia dikejar-kejar oleh Saul. Dia bukan cuma dikejar oleh Saul, tetapi dia difitnah oleh Saul sebagai pengkhianat dari negaranya. Ya. Di dalam 1 Samuel 24 yang sebentar kita akan baca,
Daud ini mendapatkan kesempatan emas, dalam tanda kutip ya, sepertinya kesempatan emas untuk membunuh Saul. Cara yang instan bagi dia untuk mengakhiri penderitaannya. Siapa yang senang seperti Daud? Bertahun-tahun dikejar, pindah dari satu kota ke kota lain, berpura-pura jadi orang gila untuk menyelamatkan nyawanya. Tapi hari ini kita akan melihat apa yang dilakukan Daud, bahwa Daud choose to honor, memilih untuk menghormati Tuhan apapun yang terjadi dalam setiap musim kehidupannya. Hari ini sama-sama kita akan melihat Bapak Ibu Saudara, di dalam 1 Samuel pasal yang ke-24, poin yang pertama yang kita akan pelajari hari ini, poin yang pertama yang akan kita pelajari hari ini, meskipun menyakitkan, hormati Tuhan terlebih dahulu. Ya, meskipun menyakitkan, hormati Tuhan terlebih dahulu. Saya mengajak kita untuk membaca 1 Samuel 24, ayat yang keempat sampai ayatnya yang ke-7. Saudara bisa membaca bersama-sama dengan saya ya. 2, 3, ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun, lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud, karena ia telah memotong punca Saul. Ayat yang ke-7, lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di ayat sebelumnya kalau kita membaca, Saul itu datang untuk memburu Daud ketika dia sudah mengalahkan orang Filistin. Sekali lagi ya, Saul datang memburu Daud saat dia sudah mengalahkan orang Filistin. Dia datang dengan 3.000 orang prajurit pilihannya. Setelah mengalahkan orang Filistin, dia pilih nih, siapa orang-orang yang hebat, kita mau buru Daud. Tujuannya dia untuk memburu Daud adalah bukan cuma untuk menangkap, tetapi untuk membunuh Daud. Karena Saul merasa bahwa Daud adalah ancaman bagi dia. Ya, 3.000 orang pasukannya. Dan Saul adalah raja yang berkuasa saat itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bukan kebetulan ya di sini ya, Alkitab mencatat ada satu kejadian yang ikonik di sini. Kejadiannya begini, Saul adalah raja yang penuh dengan kuasa. Dia datang dengan 3.000 orang pilihannya. Tetapi Alkitab boleh mencatat, dan sekali lagi, tidak pernah ada yang kebetulan yang dicatat oleh Alkitab. Dikatakan bahwa Saul kemudian masuk ke dalam gua untuk apa? Untuk membuang hajat. Kok ini membuang hajat aja Tuhan catat di sini? Ya, jadi Saul datang dengan keperkasaannya dengan 3.000 orang, tapi Alkitab mencatat bahwa kemudian Saul masuk ke dalam gua untuk membuang hajat. Saudara, saya tidak minta kita untuk membayangkan orang yang membuang hajat. Tapi saudara, namanya orang membuang hajat, sehebat apapun dia, ya nggak bisa ngapa-ngapain ya, kalau namanya sedang membuang hajat. Dan kalau kita membaca Bapak Ibu Saudara, dikatakan di sini, kemudian berkatalah orang-orangnya kepada Daud pengikutnya, telah tiba loh hari yang dijanjikan Tuhan. Ini mungkin waktu Tuhan nih. Pertanyaan saya buat Bapak Ibu Saudara, lebih mudah mana bagi Daud? Seorang pahlawan juga, seorang yang punya pengalaman perang, untuk langsung membunuh Saul, atau dia masih mau potong lagi jubahnya Saul? Lebih mudah mana bagi Daud, Bapak Ibu Saudara? Lebih mudah, langsung bunuh aja. Paling dia kalau bunuh Saul cepat, nggak sampai 10 detik. Dia masih harus repot-repot memotong punca jubahnya Saul di situ ya. Nah, tapi dari sini kita belajar satu hal. Kesetiaan kepada Tuhan harus mengalahkan dorongan emosi kita. Kalau kita pengikut Tuhan, kita sebagai orang Kristen, kita pengikut Tuhan, bukan cuma kita datang ke gereja. Sebagai pengikut Tuhan, maka kesetiaan kepada Tuhan harus mengalahkan dorongan emosi kita. Daud memiliki alasan yang kuat untuk membunuh Saul.
Dia punya alasan itu. Dia udah bosen dikejar bertahun-tahun. Dia udah bosen difitnah. Dia udah bosen direndahkan. Dia adalah raja yang dijanjikan oleh Tuhan, yang diurapi Tuhan. Dia udah bosen Bapak Ibu Saudara. Dia tahu bahwa di gua itu adalah seakan-akan adalah jawaban doanya yang tampak sempurna. Namun Daud sadar bahwa tindakannya akan menunjukkan siapa yang benar-benar dia takuti. Dia lebih takut pada Tuhan atau dia lebih takut pada perasaannya sendiri. Dengan menahan diri, Daud menunjukkan bahwa menghormati Tuhan jauh lebih berharga daripada melampiaskan dendam meskipun hatinya sangat terluka. Yang setuju dengan Daud boleh katakan amin. Dengan menahan diri Daud boleh menunjukkan bahwa dia menghormati Tuhan jauh lebih berharga dari cuma melampiaskan dendam. Dalam hidup kita, setiap kita, relevansinya buat setiap kita, mungkin orang lain hari ini boleh berbuat curang bagi kita. Bisnis kita dicurangi. Kalau kita lihat di dunia, wah kok tiba-tiba depan tokoku ada guna-guna. Orang mungkin boleh berbuat curang, menghina, meremehkan kita. Seperti yang tadi saya bilang, kita gerak dikit aja keliru, geser aja keliru, enggak usah ngomong, ya. Atau bahkan merugikan kita. Dorongan alami kita sebagai manusia adalah membalas dengan cara yang sama. Dorongan alami manusia adalah kita membalas dengan cara yang sama. Kalau aku dibicarakan di belakang, dorongan alami kita adalah ikut membicarakan juga di belakang. Counter attack. Bikin sesuatu untuk mengcounter apa yang dikatakan oleh orang tersebut. Itu adalah dorongan alami kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita dan memanggil kita untuk berhenti sejenak dan bertanya. Apakah tindakan yang akan kita lakukan ini benar-benar memuliakan Tuhan? Apakah tindakan yang kita lakukan ini benar-benar untuk menghormati Tuhan? Apakah tindakan yang kita lakukan ini adalah kehendak Tuhan? Kita mau lihat apa yang Yesus katakan buat setiap kita. Boleh next slide? Bantu saya. Apa yang Yesus katakan di sini di dalam Matius 5 ayat yang ke-39. Matius 5 ayat 39 firman Tuhan katakan begini, adalah kehendak Tuhan buat setiap kita dalam kita membangun hubungan Bapak Ibu Saudara. Matius 5 ayat 39, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Tetapi siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Gampang enggak? Enggak gampang. Enggak gampang Bapak Ibu Saudara. Tetapi ini yang Yesus mau buat setiap kita. Jangan berbuat jahat. Kalau ada orang tampar pipi kananmu, beri pipi kirimu. Dan dia kemudian menegaskan lagi di ayat yang ke-44, Matius 5 ayat 44, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Hari ini apakah ada di antara kita yang masih sulit untuk mendoakan seseorang Bapak Ibu? Tapi Yesus sekali lagi tegaskan, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kayaknya nggak ada orang di dunia yang bisa ngelakuin ini deh. Tapi Bapak Ibu Saudara, beberapa minggu terakhir ini saya terinspirasi. Ya, ada sebuah cerita. Beberapa waktu yang lalu Indonesia digemparkan oleh satu kisah tragis. Saudara tahu seorang mahasiswa yang bernama Timothy Anugrah? Tahu ya? Timothy Anugrah, dia seorang mahasiswa yang kemudian lompat bunuh diri dari gedung universitas di kampusnya. Saat dia melompat, dia belum meninggal, Bapak Ibu Saudara. Dia masih dibawa ke rumah sakit dan ibunya masih sempat bertemu dia. Ya. Anak ini adalah anak tunggal. Ibunya bernama Sharon. Ya, saya boleh share ini karena ini sangat memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara bisa lihat nanti di YouTube, Bapak Ibu bisa lihat kesaksiannya. Yang miris adalah ketika anak ini jatuh, ya memang anak ini kalau dilihat memang agak sedikit berbeda dengan anak-anak pada lainnya, ya, pada lainnya ya. Jadi yang miris adalah saat dia jatuh melompat, kemudian tersebarlah ada satu grup WhatsApp di situ. Isinya mahasiswa-mahasiswa juga, 11 orang di situ.
ya, di mana kemudian membuli kematian dari anak ini. Ya. Yang anak ini jatuhnya kurang tinggi lah, yang wajahnya jatuhnya kurang jelek lah, dan lain sebagainya. Sehingga banyak netizen yang melihat itu marah. Bukan mamanya yang marah, tapi netizen yang melihat itu tuh marah banget. Ini apa-apaan ini, nirempati sekarang. Nggak ada empatinya sama sekali pada kematian seseorang. Tapi saudara, tahukah saudara, ketika mamanya diundang dalam satu podcastnya bukan podcast Kristen, semua bisa lihat. Diwawancara bagaimana perasaan tante saat tante melihat anak-anak itu datang ke rumah duka. Saudara, si tante Sharon ini ngomong gini, saat aku lihat anak-anak itu mereka datang minta maaf sama aku mengampuni mereka. Bukan cuman mengampuni mereka. Si tante Sharon ini bilang begini Bapak Ibu Saudara, tante hari ini sudah kehilangan anak tante satu-satunya. Tante sudah gak punya anak sekarang. Hari ini tante angkat kalian menjadi anak-anak tante, menggantikan anak tante. Bukan cuma habis di sana saudara. Ya semua netizen waktu itu melihat podcast itu mungkin berpikir begini, pasti tante Sharon ini akan marah kepada pembuli-pembulinya. Tetapi bukan cuma habis di situ, bukan cuma dia mengangkat anak, menggantikan anaknya, tetapi kemudian di akhir podcastnya, di podcast itu dia minta waktu, bolehkah saya berdoa? Kemudian di akhir podcast itu yang ditonton oleh banyak orang, jutaan orang, dia mendoakan orang-orang yang pernah menyakitinya, yang mungkin juga membuli anak-anaknya. Tante Sharon tanpa ngomong Matius 5 ayat 44 dia sudah melakukan itu. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi dia yang menganiaya kamu. Hari ini kita diminta oleh Tuhan untuk menghormati Tuhan apapun yang hari ini boleh terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Menghormati Tuhan berarti memilih untuk tidak bertindak di luar kehendaknya meskipun hati kita terluka. Sekali lagi ya Bapak Ibu Saudara ya. Menghormati Tuhan berarti memilih untuk tidak bertindak di luar kehendaknya meskipun hati kita terluka. Dan inilah yang diteladankan oleh Daud dalam 1 Samuel 24. Dia punya kesempatan emas. Dia bisa mengakhiri kecemasan dalam hidupnya dengan segera. Tapi dia memilih untuk menahan diri. Hari ini Bapak Ibu Saudara, poin yang pertama kita belajar. Meskipun menyakitkan, hormati Tuhan terlebih dahulu. Yang mau katakan amin? Sekali lagi yang mau katakan amin? Amin. Poin yang kedua, kita akan belajar meskipun terlihat benar, tunggu waktu Tuhan. Ya, meskipun terlihat benar, tunggu waktu Tuhan. Kita akan lanjutkan di ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Ayat yang ke-10 firman Tuhan katakan, lalu berkatalah Daud kepada Saul, mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu? Ketahuilah pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau. Jadi Daud sendiri juga diminta oleh orang-orangnya bunuh Saul. Tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku aku tidak akan menjamah tuanku itu sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Ayat yang ke-12, lihatlah Daud, lihat Bapak Ibu Saudara, Daud panggil apa? Ayahku, dia panggil Saul ayah. Lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan. Dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Dari ayat yang kita baca, kita belajar satu hal Bapak Ibu. Tidak semua kesempatan yang tampak baik itu berasal dari Tuhan. Tidak semua kesempatan yang tampak baik itu adalah waktunya Tuhan.
Daud punya peluang emas untuk membunuh Saul, musuh yang mengancam nyawanya. Secara logika ini adalah jalan pintas bagi dia untuk segera menyelesaikan masalahnya. Tapi Daud tahu memilih menunggu waktu Tuhan daripada harus merebut tahta dengan kekuatannya sendiri. Ia tahu bahwa kehendak Tuhan harus dicapai dengan caranya Tuhan, bukan dengan caranya manusia. Hari ini seringkali kesempatan itu tampak menguntungkan buat setiap kita. Seolah-olah semua pintu itu terbuka. Tetapi, perhatikan Bapak Ibu Saudara, tidak selalu itu pertanda harus segera diambil. Menunggu waktu Tuhan berarti kita harus berlatih untuk bersabar. Menunggu waktu Tuhan berarti kita harus menguji motivasi dari hati kita. Menunggu waktu Tuhan berarti kita menyerahkan kehendak kita pada kehendaknya Tuhan. Kalau kita berjalan seiring dengan waktunya Tuhan, hasilnya akan membawa berkat dan tidak akan menambah penyesalan. Tetapi kalau kita bekerja, berjalan dengan cara kita sendiri, damai sejahtera akan hilang dari setiap kehidupan kita. Kemudian kita akan membawa celaka bagi orang lain. Jadi, menunggu itu bukanlah kelemahan, menunggu itu adalah tanda iman kita yang percaya bahwa kedaulatan Tuhan itu lebih baik daripada pekerjaan kita sendiri sebagai manusia. Yesus sendiri Bapak Ibu Saudara juga meneladankan di dalam Matius 26 ayat 39 ketika dia di Taman Getsemani di malam terakhir, ya ketika dia mau disalibkan, dia menghadapi penderitaan dan kematian di salib, dia berdoa, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku." Ini mintanya, ini maunya Tuhan, ya. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Yesus sendiri ajarkan buat setiap kita, ya. Dia bilang, "Tuhan, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi biarlah bukan kehendakku yang jadi, biarlah kehendak-Mu saja yang jadi." Ya, jadi Yesus sang anak Allah tidak memaksakan waktu atau kehendaknya sendiri. Ia tahu penderitaan yang menantinya, tetapi ia menundukkan diri kepada waktu dan kehendak Bapaknya. Menunggu waktu Tuhan berarti percaya bahwa jalannya selalu lebih bijaksana daripada jalannya kita. Dan berkat sejati tidak datang dari kecepatan mengambil kesempatan, tetapi dari ketaatan terhadap kehendaknya. Sekali lagi ya Bapak Ibu Saudara ya, berkat sejati tidak datang dari kecepatan mengambil kesempatan, tetapi dari ketaatan kita terhadap kehendak Tuhan. Jadi ini ada true story lagi Bapak Ibu Saudara. Ada seorang pengusaha yang mendapatkan tawaran untuk melakukan satu proyek yang sangat besar. Ya, kemudian pengusaha ini kemudian ikut tender dan 99% peluangnya untuk menang tender itu begitu besar. Ya, 99% dia punya peluang untuk menang untuk tender tersebut. Tender proyek pemerintahan. Tapi saat dia membawa proyek ini ke dalam doanya, hatinya nggak damai. Kemudian perlahan dia mundur dari tender tersebut. Relasi-relasi bisnisnya yang kongsinya dia, teman-temannya dia mulai meninggalkan dia. Mulai membuat dia, mulai membodoh-bodohkan dia. "Oh bodoh kamu. Keuntungannya miliaran kok kamu tinggalkan." Ya. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, akhirnya proyek tender ini diambil oleh orang lain. Dan kemudian beberapa tahun kemudian terjadi masalah pada proyek tersebut. Proyek ini kemudian menjadi masalah, banyak pejabat yang ditangkap. Kemudian bukan cuma pejabat yang ditangkap, tetapi perusahaan yang mengerjakan proyek tersebut, pemimpin-pemimpinnya juga ditangkap. Pengusaha muda ini kemudian justru berkembang pesat secara stabil dan sehat. Keputusannya untuk tidak tergesa-gesa terbukti menyelamatkannya dari masalah besar dan membukakan pintu berkat yang lebih murni serta terhormat. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, menunggu waktu Tuhan berarti percaya bahwa jalannya selalu lebih bijaksana dari jalan kita. Dan berkat sejati tidak datang dari kecepatan kita mengambil kesempatan, tetapi dari ketaatan kita terhadap kehendak Tuhan. Poin yang ketiga, poin yang terakhir kita akan belajar dari apa yang dilakukan Daud. Meskipun dihakimi, biarkan Tuhan yang membela. Meskipun dihakimi, biarkan Tuhan yang membela. Ayat yang ke-13 sampai yang ke-16. Boleh sama-sama kita baca lagi sama-sama Bapak Ibu Saudara. Ayat 13 sampai yang ke-16, 2, 3. Tuhan, kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan, kiranya membalaskan aku kepadamu
tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Seperti peribahasa orang tua-tua mengatakan, dari orang fasik timbul kefasikan, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Terhadap siapakah Raja Israel keluar berperang? Siapakah yang kau kejar? Anjing mati, seekor kutu saja. Sebab itu Tuhan kiranya menjadi hakim yang memutuskan antara aku dan engkau. Dia kiranya memperhatikannya, memperjuangkan perkaraku, dan memberi keadilan kepadaku dengan melepaskan aku dari tanganmu. Jadi ketika orang salah menilai atau menuduh kita, kita tidak perlu membalas dengan cara yang sama. Saul terus menganggap Daud sebagai musuhnya. Daud nggak pernah menganggap Saul sebagai musuh. Daud tidak berniat jahat. Daud bisa saja membuktikan dirinya benar dengan cara membunuh Saul. Tetapi ia tetap memilih menyerahkan pembelaannya kepada Tuhan. Ia percaya bahwa kebenaran itu pasti akan tiba pada waktunya. Sikap ini menunjukkan kerendahan hati sekaligus keyakinan penuh pada keadilannya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pembelaan sejati itu datangnya dari Tuhan. Bukan dari usaha manusia untuk membalas atau membersihkan nama sendiri. Orang-orang mungkin hari ini salah paham sama kita. Orang-orang mungkin hari ini boleh meremehkan kita atau bahkan menuduh kita tanpa bukti. Tapi jika kita memaksakan diri kita untuk membela diri kita sendiri, kalau kita membalas komen-komen jahat orang-orang di sosial media kita, maka kita akan terjerumus pada pertengkaran yang tanpa akhir. Tidak akan selesai pertengkaran itu. Tetapi saat kita menyerahkannya kepada Tuhan, firman Tuhan katakan, jika Allah di pihakku maka siapa lawanku? Tapi kita harus memilih untuk menghormati Tuhan kalau Tuhan ingin membela kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ingin dibela Tuhan, choose to honor. Pilih untuk menghormati Tuhan. Daud memilih untuk menghormati Tuhan. Dia punya kesempatan untuk membunuh Saul. Tapi dia tidak melakukan itu. Dia direndahkan, difitnah sebagai pengkhianat bangsa. Tapi dia tahu kalau dia bergerak dengan aksinya sendiri, mungkin kita nggak akan baca cerita Daud seperti saat ini, Bapak Ibu Saudara. Sama seperti kita hari ini. Apapun yang hari ini boleh terjadi buat setiap kehidupan kita. Saya percaya ketika kita memilih untuk menghormati Tuhan, melakukan kehendaknya, pembelaan yang sejati itu pasti datang dari Tuhan. Pasti tangan Tuhan yang bela buat setiap kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita sudah belajar dari apa yang sudah dilakukan oleh Daud. Andika, tapi itu Daud cerita dalam Alkitab. Ini ada satu kisah inspirasi dari seorang ibu yang bernama Sharon. Yang tanpa dia berkata Matius 5 ayat 44, tetapi dia sudah melakukan itu. Menjadi berkat buat setiap orang yang melihatnya. Hari ini Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita refleksikan. Di hadapan Tuhan kita mau renungkan. Adakah seseorang yang harus kita ampuni hari ini? Sebentar kita akan melakukan perjamuan kudus Bapak Ibu Saudara. Kita akan bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Dan biarkan ini menjadi pertanyaan refleksi kita. Adakah luka yang masih belum kita lepaskan? Dan adakah nama yang masih berat untuk kita doakan? Jika iya, hari ini adalah waktunya untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Choose to honor, meskipun sakit, tapi kita memilih untuk menghormati Tuhan di atas segalanya. Yang setuju katakan amin. Mari saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, bersama katakan, meninggikan
nama Yesus yang terutama di dalam hidup ini. Memuliakan namanya. Dengan imanmu katakan, yang terutama di dalam hidup ini. Memulihkan nama Yesus. Ini deklarasi iman kami Tuhan. Katakan, Yang terutama di dalam hidup ini. Memuliakan namanya. haleluya, haleluya. Yes Tuhan, saya mau cinta. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya, saya mau cinta Yesus. Bersama katakan, haleluya, haleluya, saya mau Cinta Yesus. Ini deklarasi kami Tuhan. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Katakan dengan imanmu, haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Mari bersama kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, buat setiap kami Tuhan. Apapun yang hari ini boleh terjadi dalam setiap kehidupan kami, mungkin hari ini ada di antara kami yang mengalami musim yang tidak baik Tuhan. Mungkin kami merasa direndahkan, kami merasa dihianati, kami merasa Tuhan diremehkan, dipandang rendah. Tapi hari ini kami belajar dari Daud, bagaimana Daud di dalam kelemahannya, di dalam sakit hatinya, dia memilih untuk melepaskan sakit hatinya dan memilih untuk menghormati Tuhan. Hari ini kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan buat setiap kami Tuhan, menjadi rema buat setiap kami, dan kami semua menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sebentar kami akan melakukan perjamuan tubuh, perjamuan kudus-Mu Tuhan. Kami sudah memegang tubuh dan roti dan anggur di tangan kami Tuhan. Mari sama-sama kita mau siapkan perjamuan kita, tubuh dan roti dan anggur yang sudah disiapkan. Sebelum kita melakukan perjamuan kudus Bapak Ibu Saudara, kita harus berdamai dengan saudara-saudara yang ada di sekitar kita. Untuk itu saudara, saya bersama dengan keluarga memohon maaf kepada setiap Bapak Ibu Saudara terhadap kesalahan kami sekeluarga. Dan sebaliknya kami juga mengampuni dan memaafkan setiap kesalahan Bapak Ibu Saudara. Apakah Bapak Ibu Saudara mau memaafkan dan mengampuni satu dengan yang lain? Amin. Mari bersama kita mau siapkan tubuh Kristus. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu,
perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Bukankah roti yang kita angkat, yang kita pecah-pecahkan, merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan Bapak Ibu Saudara. Kemudian demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala. Bukankah cawan anggur perjanjian yang darahnya telah tercurah bagi kita merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin, mari kita minum. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita mau menaikkan ucapan syukur kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Naikkan ucapan syukurmu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oleh kuasa Kau telah tebus dosaku, kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Oleh kuasa darahmu, Kau telah tebus dosaku, kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tubuh dan darah Tuhan, kami sudah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, dan kami percaya jika ada hari ini Tuhan yang mengalami masalah, Tuhan yang memberi kelegaan. Amin Tuhan. Jika ada hari ini yang mengalami sakit, Tuhan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus sembuh dengan bilur-bilur kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami terima mujizat yang daripada Tuhan, kesembuhan, pemulihan, berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari jemaat Tuhan, kita mau akhiri ibadah kita. Mari kita sama-sama mau terima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sudah menyelesaikan ibadah kami Tuhan. Hari ini kami berdoa Tuhan, diberkatilah tangan-tangan yang terangkat dengan berkat yang berlimpah-limpah yang daripada Tuhan. Engkau akan terus diangkat Tuhan, naik bukan turun, menjadi kepala bukan menjadi ekor. Kemanapun engkau pergi, kemanapun engkau melangkah, Tuhan berjalan bersama denganmu.
Kemanapun kau pergi dan kemanapun kau melangkah, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah terima berkat Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Happy Sunday and God bless you Bapak Ibu semua. Dalam hadirat-Mu Tuhan ada kedamaian. Selamat hari Minggu Jemaat Tuhan. Informasi saja bahwa di bawah kita mengadakan bazar untuk persiapan Natal. Apabila berkenan bisa mampir-mampir ke bawah, silakan di lantai bawah. Terima kasih.